Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan akhiratlah tempat terakhir umat manusia yang akan kita singgahi. Di akhirat kelak, manusia akan dihadapkan pada dua pilihan sesuai iman dan perbuatannya, yakni surga atau neraka. Di dalam Al-Quran, Allah memberitakan kepada umat manusia bahwa ada sekelompok-kelompok orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Golongan manusia tersebut masuk ke dalam neraka atas perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan di dunia ini. Pertama, Fir'aun. Karena kekuasaan dan kekayaannya yang sangat besar, Raja Mesir ini terkenal sangat kejam bahkan mengaku Tuhan. Menahan diri menolak ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat begitu gamblang dalam Al-Quran. Mulai dari ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Musa, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah. Akibat ulah kesombongannya itulah, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia, bahwa semua orang akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ghafir ayat 46. Kedua, Qabil, anak Nabi Adam. Dia adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Dirinya tega membunuh saudara kembarnya sendiri, Habil. Alasan dirinya membunuh saudaranya sendiri adalah masalah berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Tetapi, ketika ia disuruh agar mendekatkan dirinya dengan Allah dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga membuat dia marah kepada Habil lalu membunuh saudaranya itu. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kemudian Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Dan karena hal itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Dan dalam hadis riwayat Muslim 1677, Rasulullah mengabarkan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, maka Qabil ikut mendapatkan bagian dosanya karena ia mencontohkan pembunuhan pertama kali. 3. Qorun. Harta Qorun atau karun, jika kita mendengar kata ini pasti terbenak di pikiran kita suatu harta dalam peti yang terpendam dalam perut bumi. Ini adalah awal dari cerita yang bermula dari kisah seorang kaya raya di zaman Nabi Musa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Qorun diberitahu adalah sepupu Nabi Musa yang sebelumnya taat beribadah. Lalu kepada Nabi Musa ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul, Qorun menjadi hartawan yang sangat kaya, di mana untuk membawa kunci hartanya saja membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Namun, kekayaan itulah yang menciptakan gelap mata dan menjadi budak dunia. Qorun lupa kepada Allah dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan ia tak segan menantang Musa untuk berdoa kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang, beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan akan menjadi penghuni neraka, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. 4. Abu Lahab dan Ummu Jamil, paman dan bibi Rasulullah. Menjadi paman manusia yang paling mulia tak lantas membuat seorang Abu Lahab menjadi pribadi yang baik. Bahkan dirinya menjadi penentang utama dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Semua daya dan upaya bahkan dilakukan olehnya agar menghambat dan menghentikan kegiatan dakwah Nabi Muhammad, tak segan-segan ia pun tega mencelakai beliau. Tak sendirian, ia pun mengajak istrinya, Ummu Jamil, untuk turut serta melakukan aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah agar beliau celaka. Sosok istrinya juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya.
Akhir hayatnya Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurusnya. Nama Abu Lahab dan istrinya secara khusus diabadikan dalam Al-Quran, Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. 5. Haman. Haman merupakan orang kepercayaan Firaun untuk mendirikan bangunan-bangunan megah bagi penguasa. Dalam usahanya membuat bangunan-bangunan tersebut, Haman memberlakukan kerja paksa yang kejam terhadap bangsa Bani Israel. Menurut ahli sejarah Mesir, Haman telah berkawan baik dengan Firaun semenjak masih kanak-kanak dan belum mewarisi tahta sebagai raja. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 23-25 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Korun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." 6. Putra Nabi Nuh. Allah berfirman yang artinya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik, sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikat. Aku peringatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud ayat 46. 7. Istri Nabi Lut. Sama halnya dengan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh pun dipastikan akan masuk neraka. Nabi Nuh tidak bisa membela istrinya dari azab Allah apabila dia menentang agama serta menentang al-haq yang datangnya dari Allah. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah berfirman yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar. Istri Nuh dan istri Lut, mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh. Tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya. Maka, mereka tiada berdaya membantu mereka sedikit pun terhadap siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. 8. Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya dalam surat Maryam ayat 42-45. Ibrahim berkata, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan. Quran Surah Maryam ayat 42-45. Namun ayahnya menolak anaknya yakni Ibrahim. Ia berupaya sambil marah, ia berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Quran Surah Maryam ayat 46. 9. Raja Namrud. Ia adalah raja yang sombong dan sangat kafir, dan Allah pun menceritakan tentang kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang, Namrud, yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan, ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, lalu orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim pun berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Bahkan Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika benar-benar hendak bertindak.
Kemudian Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling merugi." Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-70. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.